SSRA adalah strategi meningkatkan minat dan kecepatan membaca sampai dengan 1000%, disampaikan oleh Bambang Prakuso, CEO Alpha Theta Literasi Indonesia, Ketua Germen Bali, Gerakan Revolusi Mental Berbasis Literasi, Ketua Gesetra, Gerakan Sejuta Trainer dan Motivator. Alpha Theta adalah sebuah lembaga pendidikan dan pemberdayaan SDM berbasis mind power dan literasi. Tujuan kami adalah membantu pemerintah untuk meningkatkan minat baca dan mutu pendidikan di Indonesia yang saat ini terpuruk di dunia. Materi ini bisa Anda dapatkan dalam bentuk PowerPoint atau PDF. Silakan menghubungi orang yang memberikan video ini kepada Anda. Materi ini kami sajikan untuk para guru, kepala sekolah, pemilik lembaga pendidikan, dan dinas pendidikan dan pejabat yang bertanggung jawab pada peningkatan minat baca dan budaya literasi. Presentasi ini juga kami tujukan kepada para calon master affiliate, perwakilan, event organizer, dan calon trainer Alpha Theta di seluruh Indonesia, agar bahan ini bisa digunakan untuk bahan sosialisasi awal sebelum kita maju memberikan pelatihan selama sekitar 3-7 jam, kepada para siswa dan guru. Siapapun yang bertanggung jawab pada perbaikan minat baca dan budaya literasi bangsa kita, kami mohon waktu luang untuk mendengarkan video ini sampai habis. Renungkan, apakah kita benar menginginkan anak kita menjadi orang yang cerdas dan siap menghadapi masa depan? Jika Anda serius, meningkatkan minat, kegemaran membaca dan budaya literasi di sekolah Anda di atas rata-rata, kami siap membantu sekolah Anda meningkatkan indeks literasi sampai 1000%. SSRA bukan sekadar baca cepat, tapi juga strategi meningkatkan budaya literasi. Setelah pelatihan kami akan melakukan penugasan, pengukuran, monitoring dan pendampingan, serta melaporkan hasilnya kepada orang tua, lembaga pendidikan, dinas pendidikan, bahkan sampai menteri pendidikan. Sekolah Anda akan kami jadikan salah satu contoh sekolah yang berhasil meningkatkan budaya literasinya. Untuk mengetahui kompetensi saya di bidang pengajaran baca sangat cepat, berikut ini adalah riwayat hidup saya. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Bambang Prakuso. Zig Ziglar mengatakan, siapa kamu di masa depan sangat bergantung dari informasi apa yang kamu masukkan dalam pikiranmu. Pernyataan ini sangat benar. Saya membaca banyak buku motivasi kelas dunia dan mengikuti pembelajaran jarak jauh, distance learning, sejak saya SMP. Hasilnya sejak SMP dan SMA saya memenangkan lomba karya tulis dari tingkat kabupaten, kota madya, provinsi bahkan nasional. Membaca memiliki kaitan erat dengan pekerjaan dan prestasi saya di masa depan. Sampai saat ini saya telah menulis 20 judul buku, 20-an e-book, 50-an modul pelatihan tatap muka, 15 ekor kursus online. Sekalipun saya tidak pernah bermimpi jadi trainer dan motivator, namun buku motivasi yang saya baca sejak SMP, telah menciptakan saya jadi seorang trainer dan motivator yang telah melatih puluhan ribu orang di seluruh Indonesia di bidang pemberdayaan pikiran. Saya telah bekerja di 18 perusahaan selama hidup, 14 jadi manajer direktur, 4 jadi staf. Pekerjaan sebagai manajer dan direktur diperoleh karena saya menguasai bidang pekerjaan saya. Saya banyak membaca dan belajar. Ini adalah penerapan konsep Formula 40+ dari Jack Canfield. Dengan pengalaman ini, saya ingin mengatakan bahwa minat membaca, kegemaran membaca dan budaya literasi harus sedini mungkin jika perlu mulai dari SD. Jika kita membiarkan kondisi literasi dan mutu pendidikan kita terpuruk seperti sekarang ini, maka bersiaplah kita akan kalah di era industri 4.0, 5.0 ini. Sekedar pembuktian saja, berikut ini adalah beberapa buku yang saya tulis. Yang di kiri atas, Pedoman Pengurus OSIS, diterbitkan begitu saya lulus SMA. Buku ini sempat dihebohkan oleh Kementerian Pendidikan. Agenda dan buku harian, Kamus Kata Baku, Psikotransmitter, Rahasia Mulai Usaha dengan Modal Orang Lain, Menjadi Kaya Sukses dan Sehat dengan Kekuatan Pikiran, Cara Jadi Miskin, My Dream, Mind Power, Belajar Jurnalistik Tanpa Guru, Cara Meraih Nilai A, Rahasia Dapat Modal Tanpa Jaminan, Tanpa Bunga Tanpa Utang, dan 10 Jurus Menaklukkan Personalia. Tentu saja untuk menulis buku dan memberikan pelatihan saya harus membaca banyak buku. Perlu saya sampaikan, walaupun saya sudah menulis dan membaca banyak buku, namun saya baru tahu cara membaca cepat, benar, dan efektif, 6 tahun terakhir ini. Itu sebabnya mengapa banyak penulis buku, pembaca buku, bahkan pemerintah sendiri, belum menemukan solusi bagaimana cara meningkatkan minat dan kecepatan membaca.
Bisa membaca belum tentu bisa menciptakan ilmu membaca cepat dan efektif. Setelah saya tahu teknik membaca cepat, saya mampu membaca sampai 20 buku sehari. Jika saja, sekolah dan pemerintah memberi kesempatan pada kami untuk memperbaiki kondisi minat baca bangsa kita, kami sangat yakin pelajar kita mampu membaca 12, 52, bahkan 200 buku dalam setahun. Ini melebihi dari kemampuan membaca rata-rata siswa tingkat dunia. Sebenarnya, kita bukan bisa atau tidak, tapi kita tidak punya kemauan untuk berubah. Jikapun mau, kita tidak tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan minat baca kita. Dengan pengetahuan membaca, saya bisa memberikan pelatihan kepada puluhan ribu orang di seluruh Indonesia, khususnya dalam pemberdayaan pikiran. Pelatihan membaca cepat membutuhkan waktu untuk SD sekitar 2-3 jam, SMP 3-4 jam, SMA 4-5 jam, guru 5-7 jam. Banyak guru yang bertanya apakah durasi pelatihan 5-7 jam tidak membosankan. Saya bukan guru, saya adalah trainer dan motivator yang mengajar dengan menggunakan hypnotic teaching dan mind power. Sehingga saya mampu membuat pelatihan saya dapat diikuti dalam durasi panjang, insya Allah tanpa membosankan. Pengalaman, malah siswa merasa durasi itu masih kurang. Selain menulis buku dan e-book, saya juga memiliki hobi menulis modul, pelatihan tatap muka offline dan jarak jauh online. Saya ingin menyampaikan, dengan pengalaman saya menyusun modul jarak jauh, sejak tahun 1987, saya mengerti bagaimana caranya membuat materi ajar yang tidak membuat siswa bosan. Khusus untuk membaca cepat kami mencari cara, agar pelatihan baca cepat ini mencapai target yang terukur. Setelah memberikan pelatihan ilmu jurnalistik tahun 1987 sampai 1999, saya mengajar ilmu mind power tahun 2007. Sejak 2016 saya mengubah fokus, mengajarkan ilmu baca cepat. Tahun 2023, saya mengubah nama pelatihan menjadi SSRA. SSRA bukanlah pelatihan baca cepat biasa. Pelatihan ini dilengkapi dengan sistem dan strategi. Sistem dalam SSRA adalah cara belajar yang sistematis dan lengkap. Sedangkan strategi adalah bagaimana meningkatkan minat dan kecepatan membaca sampai 1000%, kami garansi. Yang penting ada komitmen tertulis dari kepala sekolah. Mengapa saya harus fokus pada pelatihan SSRA? Karena berdasarkan survei UNESCO dan World Most Literate Nations, tahun 2016, Indonesia menempati urutan nomor 60 dari 61 negara paling malas baca di dunia. Ketika saya mencoba mendalami, ternyata bukan saja minat baca yang rendah, tapi juga kecepatan membaca, skor PISA, mutu pendidikan, tingkat pendidikan, kreativitas dan produktivitas bangsa kita juga sangat rendah, di dunia maupun di ASEAN. Karena itu, kami tidak peduli sekalipun pelatihan ini tidak populer dan masih asing di telinga bangsa kita. Mengajarkan ilmu ini, seperti membuka biang keladi keterpurukan bangsa kita, yang sebagian orang mungkin tidak suka borok ini dibuka, bahkan disembuhkan. Banyak guru dan murid yang alergi mendengar kata membaca. Ini merupakan tantangan yang luar biasa yang harus kami hadapi. Apalagi SSRA tidak pernah terlintas di kepala para pejabat Kementerian Pendidikan kita, sebagai upaya untuk meningkatkan minat baca. Karena dalam pemikiran mereka, dari dulu sampai sekarang, cara meningkatkan minat baca ia dengan memperbanyak buku. Jadi tidak heran jika kebijakan kita membangun sebanyak mungkin perpustakaan, dan membeli buku, sehingga kita menjadi pemilik perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia, setelah India. Tapi anehnya minat baca bangsa kita tetap terendah di dunia. Ini adalah beberapa data yang kita kumpulkan, tidak saja minat baca kita yang rendah, tapi juga skor PISA. PISA atau Program for International Student Assessment, adalah sebuah tes yang diberikan pada pelajar SMP setiap 3 tahun sekali. Hasil tes PISA menjadi indikator mutu pendidikan di suatu negara. Di gambar peta ini, tulisan berwarna hijau adalah negara-negara yang mutu pendidikannya atau skor PISA-nya tinggi, sedangkan yang di tengah atau berwarna kuning, mutu pendidikannya rata-rata. Sedangkan yang berwarna merah, negara-negara yang skor PISA-nya sangat rendah. Skor PISA dapat berarti mutu pendidikannya rendah. Penilaian skor PISA adalah sains, matematika, dan membaca. Ada dugaan, rendahnya kemampuan membaca membuat anak-anak kita sulit membaca soal yang disajikan, termasuk soal dalam matematika dan sains. Ini ada sebuah pemberitaan dari republika.co.id.
Disebutkan skor PISA Indonesia tidak mengalami perkembangan signifikan dalam kurun waktu 15 tahun, yakni selalu di bawah angka 400, baik membaca, fisika dan sains. Najwa Shihab, seorang mantan duta baca Indonesia pernah mengatakan bahwa siswa kita bisa membaca, tapi tidak mengerti apa isinya, mereka tidak bisa menghubungkan antara satu kata dengan kata lainnya dalam satu kalimat, atau menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam sebuah alinea, dan menghubungkan satu alinea dengan satu alinea yang lainnya dalam satu halaman buku. Apa yang dikatakan oleh Najwa Shihab ini benar, karena membaca kita sangat lamban, jadi kita tidak dapat menangkap esensi sebuah kalimat atau alinea. Satu hal lagi yang membuat kita lamban membaca adalah karena kita membaca dengan mata, bukan dengan pikiran, membaca kata demi kata, dan membaca tanpa tahu tujuan membaca. Ini adalah pembuktian bahwa dari tahun ke tahun mutu pendidikan kita menurun. Jika pemerintah memuji dirinya sendiri, yang berusaha melakukan pembelaan diri. Apapun yang dikatakan pemerintah, faktanya skor PISA kita tetap saja terbawah, tidak keluar dari negara yang skor PISA-nya terendah. Sekarang saya ingin mengumpulkan semua jawaban dari pertanyaan, mengapa minat baca kita rendah? Ada yang mengatakan satu, budaya kita nonton, bukan membaca. Benarkah? Ini hanya BEJ atau blame, excuse atau justify. Hanya pembenaran. Buktinya mereka disajikan pelajaran dalam bentuk e-course atau video, tetap saja tidak mau belajar. Di negara kita, e-course tidak menarik. Berbeda dengan di luar negeri, e-course mengalami lonjakan setelah pandemik dan era industri 4.0, 5.0. 2. Buku mahal. Tidak juga. Jika kita mau membaca ada ratusan bahkan ribuan e-book yang bisa kita dapatkan dengan harga murah bahkan gratis. Tetapi tetap saja tidak dibaca. Alasannya lebih enak baca buku daripada e-book. Lah, tadi katanya lebih suka nonton. 3. Gurunya juga malas baca. Yes, ini benar bingit. Bagaimana mungkin minat dan kecepatan membaca siswa bisa tinggi, minat bacanya rendah dan kecepatan membacanya juga rendah. 4. Orang tua tidak jadi contoh. Ini pasti guru yang mengatakan, karena mereka juga gagal menciptakan anak yang suka baca. Menurut saya pribadi, yang salah tetap guru. Karena yang bisa memberikan tugas, reward dan punishment terhadap siswa adalah guru. Anak seringkali lebih takut pada guru daripada orang tua. 5. Gara-gara gadget. Tidak juga. Anak-anak dengan literasi tinggi seperti Israel, China, India, Amerika, Eropa, Jepang, tetap membaca buku, walau di sana juga mereka menggunakan gadget. 6. Perpustakaan kurang. Alasan yang mengatakan minat baca kita rendah karena kita kurang buku, bukan dilontarkan oleh masyarakat biasa, tetapi oleh pejabat tinggi yang bertanggung jawab pada literasi. Benarkah kita kekurangan buku atau perpustakaan? Diagram ini membuktikan, kita adalah negara pemilik perpustakaan terbanyak nomor 2 di dunia. Semua pejabat pendidikan kita berpikir konvensional, untuk mengatasi minat baca. Dari dulu sampai sekarang alasannya selalu kurang buku atau perpustakaan. Jika pola pikir ini dipertahankan, sekalipun kita pemilik perpustakaan terbanyak nomor 1 di dunia, kita tidak akan pernah mampu mengatasi minat baca apalagi budaya literasi. Sebelum saya menjawab pertanyaan, mengapa minat baca kita rendah, saya perlu menyampaikan dulu tentang tingkat literasi dan kecepatan membaca. Berdasarkan referensi dari Perpusnas atau Perpustakaan Nasional, ada 3 tahapan literasi. Tahap 1. Minat baca, tahap 2. Gemar membaca, dan tahap 3. Budaya literasi. Saat ini kita masih berada pada minat baca yang sangat rendah. Itu artinya kita jauh dari masyarakat yang gemar membaca, apalagi memiliki budaya literasi. Ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak minat membaca, tak minat membaca maka tak gemar membaca, tak gemar membaca maka tak berbudaya literasi. Bagaimana cara meningkatkan tahapan itu? Inilah yang akan kita bahas. Ini adalah pembagian 3 tahapan kecepatan membaca menurut versi Alphateta. Ada 3 tahapan membaca, yakni tahap rata-rata, tahap tinggi, tahap sangat tinggi. Yang dimaksud rendah atau rata-rata adalah kecepatan 100-300 kpm, ini setara dengan siswa SD atau SMP. KPM adalah singkatan kata per menit, yang dihitung berdasarkan rumus, jumlah kata yang dibaca, dikali 60, dan dibagi jumlah waktu yang digunakan, dikali 60. Kecepatan tinggi adalah kemampuan membacanya mencapai 450-500 kpm, setara dengan pembaca tercepat di dunia tahun 1950-an. Terakhir sangat tinggi,
yakni di atas 2000 kpm bahkan sampai 25.000 kpm. China dan Amerika serta peserta Olimpiade baca cepat tingkat dunia, mengembangkan teknik fotografi reading ini. Baiklah, kalau begitu saya akan menjawab sendiri, mengapa minat baca kita rendah. Kami melihat belum ada satupun penggiat literasi yang memberikan pendapat, sebagaimana yang akan sampaikan ini. Pendapat kami ini didasarkan pada pengalaman kami, selama saya mengajarkan ilmu baca cepat. Sebabnya adalah kecepatan membaca kita rendah, akibatnya minat baca kita rendah. Hal ini mungkin sulit dipahami oleh mereka yang belum belajar SSRA. Mereka beralasan membaca lamban saja, mereka tidak paham, apalagi membaca cepat. Kami paham ini karena kami juga dulu berpendapat seperti ini. Ini adalah rumus minat baca yang kami temukan. Bahwa semakin tinggi kecepatan membaca, semakin tinggi minat baca, semakin rendah kecepatan membaca, semakin rendah minat baca. Selain itu, semakin tinggi kecepatan membaca, semakin mudah kita memahami isi buku, semakin rendah kecepatan membaca, semakin sulit kita memahami isi buku. Jika kita belum pernah mengikuti pelatihan SSRA, ini mungkin sulit dipahami. Tapi kalau Anda sudah mempelajari SSRA, Anda akan paham rumus ini. Oke, izinkan saya menyampaikan ancaman atau bahaya di depan mata, jika kita tidak peduli dengan peningkatan minat baca, budaya literasi bahkan, mutu pendidikan kita. Bahaya ini sudah terjadi sekarang, dan akan lebih parah lagi di masa yang akan datang. Saat ini kita sudah memasuki era industri 4.0, 5.0. Menurut McKinsey Global International, tenaga manusia akan digantikan dengan internet dan robot. Selain itu tentu saja dengan tenaga asing yang literasi warganya tinggi. Ada 80 juta pekerjaan akan musnah atau digantikan oleh robot. Ada 90 juta pekerjaan yang sama sekali baru akan muncul. Di sini kita melihat 80 juta pekerjaan akan hilang, meliputi pekerjaan marketing konvensional, buruh, pegawai, pengantar surat, sopir, analis kredit, koki. Bahkan juga profesi guru, dosen, profesor. Sekarang kita bisa kuliah di Harvard University sekalipun kita tinggal di Ciamis atau di Yahokimo, Papua. Dan diperkirakan pekerjaan pengacara, dokter, juga akan hilang, karena digantikan robot. 90 juta pekerjaan yang sama sekali baru, dan kita harus memulai dari awal untuk belajarnya akan muncul, seperti graphic designer, creative writer, content creator, YouTuber, programmer, website builder, cyber security, big data engineer, artificial intelligence dan lain-lain. Dan yang sangat memprihatinkan dari 90 juta pekerjaan baru ini, semakin lama juga semakin hilang, karena adanya artificial intelligence. Apa yang terjadi jika kita tidak memiliki ilmu pengetahuan modern, dan hanya mengandalkan pengetahuan dari sekolah dan kuliah? Jumlah pengangguran akan semakin tinggi. Perusahaan akan mem-PHK banyak pekerjanya, selain karena tidak mampu mengatasi persaingan, juga pendapatan semakin menurun, sementara pengeluaran semakin besar. Lowongan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah lulusan SMA dan perguruan tinggi yang diluluskan. Pekerjaan yang menjadi tumpuan harapan menjadi ojek online, jika kita tidak memiliki literasi digital dan finansial. Buntut dari semua ini apa? Tentu saja, kemiskinan. Bagaimana dengan kemiskinan di Indonesia? Bank Dunia menyebutkan 115 juta rakyat Indonesia terancam miskin. Sepanjang pengetahuan kami, lebih dari 1,5 juta penduduk Indonesia sudah miskin, jika kita mengacu pada standar miskin menurut Bank Dunia, bukan menurut BPS. Jadi urutannya kebodohan melahirkan pengangguran. Pengangguran melahirkan kemiskinan. Slide 28. Kami memperhatikan pola pikir bangsa kita ini, sebagaimana dikatakan dalam bahasa Sunda, kumaha engkek wae, atau bagaimana nanti saja. Ketika pernah ramai orang bicara era globalisasi, pemerintah, pengusaha, buruh, mengatakan siap menghadapi era globalisasi. Semua negara bersiap, China bahkan sibuk belajar tentang Indonesia, sementara kita ogah membaca dan malas membaca dan belajar. Apa yang terjadi ketika era globalisasi tiba? Pekerja asing masuk ke Indonesia, kita berteriak, merasa hak kita dirampas oleh mereka. Kita tidak mampu bersaing di pasar global. Kita mengirim banyak tenaga kerja, tapi hanya pekerja kasar. Sekarang, masihkah kita akan mengulangi kesalahan yang sama, mengatakan siap menghadapi era industri 4.0, 5.0, tapi tidak melakukan apapun? Tetap saja kita malas membaca dan tidak mampu meningkatkan mutu pendidikan kita, baik pelajar maupun guru,
Jika kita tidak punya solusi, hasilnya adalah kebodohan. Ini berdampak langsung pada rendahnya kreativitas bangsa kita di tingkat global, dan produktivitas tenaga kerja kita juga di bawah ASEAN. Rendahnya minat baca dan mutu pendidikan telah mengakibatkan kita menjadi bangsa yang tidak mandiri. Sampai sekarang Indonesia masih saja mengimpor secara besar-besaran beras, gula, daging, susu, terigu, buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan air dan garam. Kebodohan, pengangguran, kemiskinan, akan memunculkan banyak tindak kriminal. Mulai dari maling ayam, sampai maling duit negara, alias korupsi. Bahkan bisa mengarah pada demonstrasi, anarkisme, sampai kerusuhan massa. Lalu ilmu apa yang tepat kita ajarkan kepada anak-anak kita, untuk menghadapi persaingan dengan internet dan robot, di era industri 4.0, 5.0? Kita memang tidak mungkin menyarankan kepada pemerintah, untuk mengubah atau menyesuaikan kurikulum sekolah dengan pelajaran yang berorientasi pada masa depan. Pemerintah harusnya sudah paham itu, kalau tidak paham ya dengarkan masyarakat. Saat ini kita menghadapi kenyataan, kurikulum SD, SMP, dan SMA wajib matematika, kimia, fisika, biologi, seni musik, dan sejenisnya. Pertanyaannya seberapa banyak ilmu ini dipakai dalam kehidupan? Kita paham ilmu ini hanya sebagian kecil saja, yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak juga pelajaran di sekolah yang dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan, seperti pelajaran bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Indonesia, ilmu ekonomi, geografi, dan sejarah. Sebagian ilmu ini terpakai di kehidupan nyata. Jadi jika siswa tidak diajarkan ilmu kehidupan, mereka akan sulit mengatasi persoalannya sendiri. Sekolah swasta seharusnya tidak terjebak pada pelajaran di kurikulum. Jika mereka ingin menciptakan manusia berkualitas, harus berani keluar dari kotak Pandora, mengajarkan ilmu-ilmu penunjang belajar dan ilmu-ilmu kehidupan. Melihat kenyataan ini, Alpha Theta menciptakan ilmu-ilmu alternatif, agar anak-anak kita bisa bersosialisasi dengan lingkungan, kehidupan nyata, dan masa depan. Berikut ini adalah ilmu yang kami tawarkan. Beberapa pengetahuan yang kami sarankan, misalnya pelajaran tentang komputer, internet, artificial intelligence, kewirausahaan, karakter building atau budi pekerti. Jika Anda guru, apakah ada salah satu, sebagian, atau malah seluruhnya dari ilmu-ilmu ini diajarkan di sekolah Anda? Jika semuanya, tentunya sangat bagus. Karena ilmu ini sangat penting dalam menciptakan moralitas dan mentalitas kemandirian dalam mindset bangsa kita. Sekarang pertanyaannya, ilmu super brain memory atau ingatan super speed reading atau baca sangat cepat, mind mapping, atau hitung cepat, menurut Anda penting atau tidak diajarkan di sekolah? Jika menurut Anda penting, mengapa Anda tidak mengajarkannya di sekolah, sebagai pelajaran ekstrakurikuler misalnya? Apakah ilmu kimia, fisika, biologi yang kita anggap maha penting karena ada dalam kurikulum itu, bisa digunakan untuk melamar kerja atau untuk mendapatkan uang? Ilmu-ilmu dalam kurikulum, hanya dipakai ketika siswa melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, itu pun pada jurusan yang sangat khusus. Apa yang terjadi jika ilmu baca cepat, mind mapping, hitung cepat diajarkan? Kecerdasan siswa Anda pasti di atas rata-rata. Lantas jika penting, mengapa banyak sekolah yang belum menerapkan pelajaran ekstrakurikuler yang kami sebutkan di atas? Jawaban rata-rata siswa, guru, kepala sekolah, pejabat dinas pendidikan, mereka pasrah, ya begitulah negara kita, kata mereka. Kalau kita berpikir ilmu ini tidak diajarkan, karena tidak dikomunikasikan oleh Kementerian Pendidikan, maka yang kasihan bukan gurunya, tapi muridnya. Lebih kasihan lagi orang tuanya, yang pasti akan tetap direpotkan karena ilmu yang didapat di sekolah, tidak ada satupun yang bisa membantu anak kita dalam kehidupan. Mari kembali kita melihat Singapura dan Thailand, ini adalah negara yang mewajibkan pelajaran mind mapping dan wajib baca di semua sekolah. Negara turun tangan dan sekolah wajib mengikuti. Ketika sekolah hanya tergantung pada pemerintah, yang tidak mau menambah suplemen penunjang belajar, maka dipastikan siswa hanya punya kemampuan belajar rata-rata. Ada banyak pelatihan yang bisa diberikan oleh Alpha Theta, di samping super speed reading, seperti 1. Mind power atau ilmu yang mempelajari dahsyatnya pikiran manusia, dan cara memberdayakan pikirannya. 2. Be a winner, bagaimana caranya siswa dan guru bisa memprogram pikiran mereka menjadi juara dalam bidang apapun. 3. Melepaskan diri dari penjara pikiran, karena pengalaman menunjukkan pikiran anak-anak kita terpenjara.
Akibatnya, pikiran liar mereka tidak terkendali. Mereka menghabiskan waktu ke gadget menonton drakor, anime, main game, dan hal-hal yang tidak bermanfaat. Mereka sedang memprogram pikiran mereka ke hal yang bisa membahayakan mereka sendiri dan bangsa. 4. The Power of Dream adalah suatu pelatihan bagaimana caranya seorang anak bisa memiliki impian sedini mungkin, jika perlu sejak SD. The Power of Dream mengajarkan cara memprogram pikiran untuk meraih apapun yang diinginkan. Pencapaian impian itu diciptakan, bukan sekadar dihayalkan. Terakhir yang ingin kami sampaikan adalah, kita juga punya beberapa pelatihan, seperti 5, Studentpreneur atau menciptakan mentalitas wirausaha, 6, Creative Thinking atau bagaimana agar mereka berpikir kreatif, serta 7, Revolusi Mindset bagaimana mengubah mindset dengan memahami cara kerja, sifat, dan hukum pikiran. Oke, kembali ke laptop. Kita kembali ke tentang pentingnya pelatihan baca cepat, khususnya SSRA untuk menyelamatkan masa depan anak-anak kita. Dari seluruh pelatihan yang kami miliki, kami ingin mengatakan pelatihan SSRA ini harus Anda ambil, untuk menyelamatkan, atau setidaknya mempermudah hidup anak-anak kita di masa depan. Agar mereka bisa bersaing dengan internet dan robot di era industri 4.0, 5.0. Baik, kami akan memberikan tips, bagaimana cara kita, untuk meningkatkan minat baca, kegemaran membaca, dan budaya literasi. 1. Wajib baca terukur. Wajib baca bukan mubah baca. Wajib baca adalah kewajiban anggota organisasi di sekolah, maupun di perusahaan untuk membaca di jam yang telah ditentukan, dengan hasil yang terukur. Target minimal 12 buku per tahun. Di Indonesia yang ada mubah baca, bukan wajib baca. Mubah artinya, dikerjakan tidak apa-apa, tidak dikerjakan juga tidak apa-apa. Wajib baca adalah kewajiban anggota organisasi, untuk membaca di jam yang telah ditentukan dengan hasil yang terukur. Baik kecepatan membaca, jumlah buku yang dibaca, dan kunjungan mereka ke perpustakaan. Kami ingin memperlihatkan apa korelasi wajib baca dengan peningkatan minat baca, serta mutu pendidikan kita. Kita mengambil studi kasus Thailand. Tahun 2016, Thailand dinyatakan negara paling malas nomor 59 dari 61 negara paling malas baca di dunia, sedangkan Indonesia berada di urutan 60. Coba mari kita lihat hasil penelitian UNESCO tahun 2018. Apa yang terjadi pada Thailand? Minat baca mereka naik, dengan data sebagai berikut. Filipina 52,6%, Thailand 65,1%, Singapura 74%, Jepang 82,3%, Indonesia 0,001%. Ini kalau kata Rhoma Irama, sungguh terlalu. Dari presentasi ini, sejak awal sampai sekarang, menurut Anda, apa penyebabnya? Tentu Anda sudah tahu jawabannya. Nah, sekarang mari kita lihat jumlah buku yang dibaca. Kita mulai dari Thailand. Thailand 5 judul buku per tahun, Malaysia dan Singapura 6 judul buku per tahun, Jepang 15 judul buku per tahun, Jerman, Perancis, Belanda 25 judul buku per tahun. Berapa Indonesia? 1 buku pun tidak. Di Indonesia 1 buku dibaca 80.000 orang, data BPS. Oke, bagi Anda yang menyimak dari awal sampai akhir, Anda tentu tahu jawaban, kenapa minat baca bangsa kita sangat rendah. Ada 2 hal penting yang dilakukan oleh Thailand. Pertama, pemerintah dan sekolah mewajibkan mind mapping sebagai penunjang belajar. Informasi ini kami kutip dari buku Adam Ho. Thailand juga mewajibkan mind mapping dalam proses belajar dan mengajar. Mind mapping adalah sebuah ilmu memetakan pikiran yang dipopulerkan oleh Tony Buzan sejak tahun 2010-an. Mind mapping adalah sebagian kecil dari pelajaran membaca cepat, atau di SSRA. Bagi Anda yang belum tahu apa itu mind mapping, gambarnya seperti ini. Menurut Anda, mana yang lebih menarik, yang kiri atau yang kanan? Mana yang lebih fun? Mana lebih mudah dihafal? Naba yang menarik perhatian? Mana menarik untuk dibaca ulang? Mana yang dibaca oleh otak kanan? Jika Anda mengatakan sebelah kanan, mengapa kita membiarkan anak-anak kita menggunakan catatan linear seperti di sebelah kiri? Saya melihat di beberapa sekolah ada yang belajar mind mapping, tapi baik guru dan siswa tidak menggunakannya, akibatnya mind mapping tidak menjadi mindset dalam belajar. Ditambah lagi tidak ada kewajiban untuk menggunakan mind mapping dalam belajar. Kami juga tidak tahu, mengapa pelajaran mind mapping ini tidak diterapkan sebagai penunjang belajar di Indonesia. Di buku pelajaran, yang digunakan peta konsep, bukan mind mapping.
Kami menduga, penyusun bukunya tidak mengerti mind mapping. Atau mengerti, tapi tidak mau menerapkan, karena itu dianggap merepotkan. Ini adalah satu pembuktian, bagaimana mind mapping diterapkan di sekolah di Singapura. Pembelajaran tentang kewarganegaraan dijadikan baliho raksasa yang dipasang di sekolah. Bukan saja belajar mind mapping, pelajar juga diperintahkan untuk wajib baca. Setiap siswa wajib membaca 5 buku sebelum mereka lulus dari sekolah. Kondisi ini sama dengan yang terjadi di Jepang, pemerintahnya sadar bahwa buku adalah satu cara untuk melakukan revolusi mental. Bagaimana dengan di Indonesia? Ada yang menerapkan baca buku setiap minggu sekali. Ada yang sebulan sekali. Ada juga beberapa sekolah yang menerapkan baca 15 menit sehari, sebagai pelajaran literasi. Untuk pelajar SD, mungkin ini tepat, karena mereka membaca buku tipis dan bergambar, tapi untuk pelajar SMP dan SMA baca 15 menit sehari ini, cara yang kurang tepat. Kedua, kuasai baca cepat. Speed reading adalah kemampuan membaca cepat, minimal 500 kpm atau baca super cepat 1000 sampai 20.000 kpm. Termasuk memahami, mengingat, dan mempresentasikannya. Kecepatan baca pelajar SD, rata-rata 150 sampai 200 kpm. Yang membagongkan, ketika dilakukan tes kecepatan membaca kepada para guru, ditemukan fakta, kecepatan membaca sebagian besar dari mereka, ternyata tidak jauh dengan lulusan SD. Jadi kalau kita menggunakan teori minat baca, kita tidak heran melihat guru tidak membaca satu buku pun dalam 1 tahun. Sekarang mari kita lihat bagaimana China mengembangkan fotografi reading, sebagai salah satu cara membaca cepat. Tidak saja menghususkan super speed reading, tapi juga memperlombakannya. China memang haus akan ilmu pengetahuan dan mewajibkan pelajar mereka membaca buku. Kecepatan membaca pelajar di China mencapai rata-rata 550 kpm, ini lebih tinggi dibandingkan pembaca tercepat di dunia, seperti John F. Kennedy, Jimmy Carter, dan Nyonya Indira Gandhi di tahun 50-an. Kursus baca cepat di China, mengembangkan teknik fotografi reading, sehingga kecepatan membaca mereka sampai 20.000 kpm. Selain China, Amerika Serikat adalah negara yang juga mengembangkan fotografi reading ini. Howard Berg mampu membaca 25.000 kpm, sehingga tercatat dalam Guinness Book Record. Amerika memanfaatkan Howard Berg mengembangkan baca cepat di Amerika. Berapa banyak buku yang bisa dibaca dengan kecepatan 500 kpm? Itu setara dengan Anda bisa membaca satu hari 5 buku. Jika pelajar menguasai ini, mereka bisa membaca satu buku untuk 1 semester, dalam waktu hanya 1-3 hari saja. Catatan, buku yang dibaca tidak terlalu ringan dan tidak terlalu berat, misalnya bahasa Indonesia, geografi, bahasa Inggris, sejarah. Mengapa kita malas membaca? Setelah mendengarkan presentasi ini kita tahu, karena kecepatan baca kita rendah. Tapi banyak faktor lainnya yang menjadi penyebab, di antaranya kesalahan dalam membaca. Dalam pelajaran SSRA, ada 3 kesalahan dalam membaca, yakni kesalahan fisik, psikis, dan kesalahan berbahasa. Kesalahan fisik itu misalnya, 1. Membaca di waktu dan tempat yang salah, misalnya di tempat tidur. Jadi membaca sebagai obat tidur. 2. Subvokalisasi dan lips reading. Lips reading adalah membaca dengan bibir bergerak, sedangkan subvokalisasi, membaca dengan bergumam. Kecepatan pikiran kita lebih cepat daripada gerakan bibir kita. 3. Kepala dan mata bergerak dari kiri ke kanan. Membaca cepat, gerak mata dari atas ke bawah. 4. Membaca dengan bantuan telunjuk atau pulpen yang digeser dari kiri ke kanan. 5. Regresi, yakni mengulang membaca kalimat atau alinea sebelumnya. Pengulangan inilah yang membuat kita malas membaca pada akhirnya. Pikiran kita menjadi terpenjara, bahwa kita bolot. 6. Kesalahan ergonomi, atau posisi membaca. Coba perhatikan bagaimana anak-anak kita dalam video sebelumnya saat membaca. Mereka duduk dengan posisi malas. Jarak pandang mata dengan buku, terlalu dekat. Slide 60. Ini yang disebut dengan fiksasi. Fiksasi adalah jangkauan penglihatan mata pada objek. Mereka yang belum ikut pelatihan dan latihan baca cepat, hanya bisa membaca 7-9 huruf sekali pandang. Tetapi bagi mereka yang sudah ikut latihan dan melatihnya, bisa mencapai 15 bahkan 20 huruf sekali pandang. Terakhir atau yang ketiga, untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi, adalah membuat ajang kompetisi baca cepat atau mind mapping. Kompetisi adalah perlombaan membaca cepat, benar, dan efektif.
Kompetisi dapat diadakan per sekolah, antar kabupaten, dan provinsi, kemudian bertarung di tingkat internasional. Termasuk dalam speed reading adalah mind mapping. Olimpiade baca cepat adalah perlombaan speed reading bergengsi. Lomba diadakan di berbagai negara secara bergantian. Negara yang maju literasinya, menggunakan Olimpiade baca cepat untuk mendorong semangat bangsa mereka untuk rajin membaca. Kemenangan akan menjadi roket pendorong yang sangat luar biasa. Sampai saat ini tercatat para pembaca cepat yang memenangkan Olimpiade baca cepat tingkat internasional, di antaranya Howard Berg dan Glory Setgermain Amerika, Emma Alam dan Sheda Kisah Zehra Pakistan, Ann Jones Inggris. Majda Brabijay, Maroko, Claire Wang AS, Bijaya Sahi, Nepal. Berikut ini adalah pertandingan membaca cepat Bijay Sahi melawan Howard Berg, perhatikan kecepatan membaca keduanya. Setiap orang memiliki cara sendiri dalam membaca cepat. Perhatikan cara Howard Berg dan pemuda dari Nepal ini. Oke, sekarang kita bicara, bagaimana solusinya untuk mengatasi minat baca, dan kecepatan baca kita yang rendah. Kami punya solusi, namanya SSRA, Super Speed Reading Alpha Theta. SSRA bukan hanya sekedar baca cepat, tapi merupakan sistem dan strategi. SSRA adalah penggabungan semua teori membaca cepat yang pernah ada. Dengan menggabungkan semua teori tentang membaca cepat, maka kita dapat meningkatkan minat baca kita secara luar biasa, bukan saja 100% tapi juga 1000%. SSRA sudah kami kembangkan selama 6 tahun ini, sehingga bisa memenuhi permintaan pelatihan membaca cepat untuk pelajar SD, SMP, dan SMA, termasuk mahasiswa, guru, dosen, dan karyawan. Pengembangan SSRA bukan saja pada modul pelatihan baca cepat, cara memonitoring peningkatan indeks literasi, tapi bahkan kami juga sudah memikirkan bagaimana caranya kita bisa mendapatkan dana untuk mengembangkan pelatihan ini di sekolah-sekolah. Menurut kami seharusnya pelatihan baca cepat ini ditanggung oleh negara, atau setidak-tidaknya orang tua, jika sekolah tidak mampu, atau tidak bersedia membiayainya. Salah satu sumber dana yang kita harapkan adalah dari CSR Corporate Social Responsibility, atau bahkan dari para dermawan yang peduli literasi, untuk membantu sekolah-sekolah yang tidak mampu. Apakah pelatihan ini sudah direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan? Perlu Anda ketahui bahwa pemerintah tidak akan mungkin merekomendasi pelatihan dari masyarakat, sekalipun itu bagus. Apalagi tidak ada dalam program mereka. Namun, demikian Alpha Theta telah memperjuangkan bagaimana agar pelatihan SSRA ini bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan minat baca bangsa kita, yang saat ini terpuruk. Intinya tujuan kami baik. Kami satu-satunya lembaga yang berani mengirim surat lebih dari 10 kali kepada Menteri Pendidikan, untuk memperkenalkan konsep SSRA ini, sebagai upaya meningkatkan minat baca. Kami telah menyurati 19 kali Presiden Indonesia sampai sekarang. Surat kami ke-13 mendapatkan respon, sehingga kami oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, diminta presentasi di Rakor Meningkatkan Budaya Literasi, di Hotel Zuri pada tanggal 10 Agustus tahun 2023. SSRA telah kami presentasikan di depan 10 lembaga negara yang terkait literasi, seperti Kemenko PMK, Kemendikbudristek, Kemeninfo, Kemendagri, Kemen Pertanian, Perpusnas, Bappenas, DPR RI, Parlemen. Dan kami juga sudah presentasi ke Badan Bahasa, serta PAUD Dikdasmen Sekolah Dasar. Intinya kami ingin tahu apa dukungan pemerintah, atau apa yang dapat kami dukung pada pemerintah dalam peningkatan minat baca ini. Seperti biasa, tidak ada tindakan apapun setelah pertemuan. Namun kami dipersilakan untuk memberikan sosialisasi ke sekolah-sekolah, secara mandiri, itulah sebabnya kami menawarkan sosialisasi secara mandiri, kepada sekolah-sekolah. Kami ingin menunjukkan keseriusan kami, dengan memberikan garansi peningkatan minat dan kecepatan membaca sampai 1000%, jika guru memberikan dukungan penuh. Seperti kami sampaikan sebelumnya bahwa SSRA bukanlah hanya sekedar pelatihan baca cepat, tapi harus diiringi oleh strategi, yakni wajib baca, penguasaan baca cepat, dan kompetisi. Dan kami memberikan pendampingan pasca pelatihan, berupa penugasan, monitoring, sampai dengan mengevaluasi, serta melaporkan hasil kegiatan peningkatan minat dan kecepatan membaca ini, kepada bukan saja sekolah, tapi juga orang tua dan Kementerian Pendidikan. Berikut ini adalah bagaimana strategi kami dalam meningkatkan minat dan kecepatan membaca sampai 1000%. Pelatihan terdiri dari pra-pelatihan, pelatihan, dan pasca pelatihan. Saat pra-pelatihan,
Siswa, guru menandatangani komitmen. Kemudian diadakan pelatihan. Pada saat pelatihan, kami akan melakukan tes kecepatan baca awal, kemudian memberikan pelatihan dan tugas, serta tes baca akhir. Setelah itu barulah pasca pelatihan. Siswa akan melanjutkan pengukuran minat baca selama 3 bulan. Guru memberi penugasan seperti mewajibkan baca buku, membuat mind mapping dan mendorong kunjungan ke perpustakaan. Tugas Alpha Theta memonitoring, mengingatkan, mendorong siswa mengerjakan tugas. Hasilnya akan didata dalam bentuk Excel, dan keberhasilannya akan dilaporkan kepada sekolah, orang tua, dan Kementerian Pendidikan, baik Dinas Pendidikan maupun pusat. Ini adalah bentuk laporan Excel yang nantinya akan mudah dibaca oleh orang tua, sekolah, maupun Dinas Pendidikan. Laporan ini juga akan diunggah di website alphatheta.id sebagai laporan kepada masyarakat. Di mana dan kapan pelatihan diselenggarakan? Pelatihan kami sarankan di sekolah masing-masing. Dan disarankan diikuti 100 atau 200 orang sekali pelatihan. Kapan sebaiknya pelatihan ini diselenggarakan? Saat bulan puasa, pelatihan ini bagus diselenggarakan karena bulan puasa ini aktivitas luar ruang berkurang. Yang kedua, ketika siswa menghadapi ujian kuartal atau semester, atau saat penerimaan siswa baru. Dengan menguasai SSRA mereka mengetahui bagaimana caranya membaca cepat dan belajar mandiri. Kemudian menjelang ujian semester, artinya saat kenaikan kelas, atau saat mereka mau lulus dari sekolah lanjutan, menuju yang pendidikan yang lebih tinggi, atau pada momen peringatan hari besar, misalnya Hari Pendidikan Nasional, Hari Kebangkitan Nasional, sebagai ganti dari kebiasaan beberapa sekolah yang mengadakan acara hiburan, atau mungkin kegiatan yang bersifat tidak menambah ilmu pengetahuan. Slide 6. Bagaimana pelatihan dilaksanakan? Kelas besar dan kelas kecil. Kelas besar. Jumlah peserta 100-200 orang sekaligus. Penyelenggaraan ini untuk menghemat biaya pelatihan. Kelas besar diselenggarakan dalam waktu 5 jam, selesai. Setelahnya program pendampingan, penugasan, monitoring, dan pengawasan sudah dilakukan. Kelas kecil, diikuti 30-50 orang per sekali pertemuan. Pertemuan diselenggarakan 5-6 kali pertemuan atau 1 jam pelajaran. Setelah pelatihan selesai, baru pendampingan, penugasan, monitoring, dan pengawasan dilakukan. Apa saja yang dipelajari dalam SSRA? Berikut ini adalah sebagian dari kurikulum atau silabus yang akan diajarkan dalam SSRA. 1. Sinning dan skipping, disebut juga baca kilas. 2. Skimming dan fiksasi, yakni membaca dengan menggunakan sapuan tangan, dan melebarkan jangkauan mata. 3. Fotografi reading atau kemampuan membaca 1 detik 2 halaman. 4. Mengatasi kesalahan berbahasa. Kelihatannya sepele, tapi ketahuilah bahwa kesalahan dalam memahami kata, kalimat dan alinea, membuat kita sulit untuk menangkap esensi dari buku yang kita baca. 6. Mind mapping, baik manual maupun menggunakan aplikasi. 7. Bagaimana cara mudah dan cepat menaikkan IPLM, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Bagian ini merupakan ide strategi meningkatkan minat baca dan budaya literasi di daerah tertinggal, terluar dan terdepan atau 3T, bagaimana cara membaca tanpa membaca, meningkatkan indeks literasi tanpa buku dan perpustakaan. Kalau tidak tahu manfaat, kita tidak mau belajar. Banyak orang Indonesia tidak tahu manfaat membaca, apalagi membaca cepat. Pertama, dengan menguasai SSRA, guru dan Alpha Theta dapat mendorong siswa mampu membaca minimal 12 buku per tahun, bahkan bisa sampai 50 atau 200 buku per tahun. Ini sebuah target yang luar biasa, yang walaupun tercapai 50%, sudah luar biasa. Kita dengan mudah mengatasi rendahnya minat baca. Yang kedua, kita mampu memiliki kecepatan membaca minimal 450 kpm, kecepatan yang di tahun 50-an masuk dalam kriteria pembaca tercepat di dunia. Namun sampai saat ini 450 kpm masih dianggap sebagai pembaca tercepat, setara dengan kemampuan membaca John F. Kennedy, Jimmy Carter, dan Nyonya Indra Gandhi. Ketiga, mampu membaca tanpa membaca. Sebuah teknik membaca secara kolektif. Keempat, mampu meningkatkan IPLM sekolah, artinya jika Kementerian Pendidikan dan Perpustakaan Nasional melakukan pengukuran, kami menjamin, indeks literasi IPLM sekolah yang mempelajari SSRA, akan jauh lebih tinggi dibandingkan sekolah manapun. Yang kelima, akan lahir bibit membaca tercepat di dunia. Kita mungkin tidak bisa membaca atau menyaingi Howard,
Tapi kami yakin siswa yang kami didik akan mampu mengalahkannya, atau setidaknya setara dengan para pembaca tercepat di dunia. Indonesia belum bisa mengirimkan delegasi dalam Olimpiade Baca Cepat, karena memang bangsa kita belum punya teknik membaca cepat ini. Keenam, siswa menjadi pintar dan cerdas. Bisa dipastikan siswa dan para guru akan jauh lebih cerdas, dibandingkan dengan guru dan siswa di sekolah manapun yang tidak belajar SSRA. Ini kami jamin, tidak mungkin guru dan siswa yang mampu membaca minimal 1 bulan 1 buku, bisa dikalahkan oleh pelajar yang tidak membaca 1 buku pun dalam 1 tahun. Siswa akan mampu memiliki tingkat literasi yang tinggi, dibandingkan dengan rata-rata siswa di sekolah lain, yang tidak belajar SSRA. Mereka bukan saja akan lebih unggul dalam kecepatan membaca, tapi juga unggul dalam jumlah buku yang dibaca, serta kunjungan ke perpustakaan. Yakinlah, hanya siswa di sekolah Anda yang akan mampu membaca 5-10 buku di perpustakaan, tanpa mereka harus meminjam buku dari perpustakaan. Roadshow. Roadshow adalah perjalanan kami mengadakan pelatihan di seluruh Indonesia. Pelatihan SSRA memang jauh lebih muda usianya dibandingkan pelatihan Main Power yang sudah berjalan sejak tahun 2007. Sedangkan Super Speed Reading diajarkan tahun 2016. Seandainya siswa di Indonesia sudah mengikuti pelatihan SSRA sebelum COVID, kami sangat yakin di saat bangsa lain menurun indeks literasinya, indeks literasi kita justru naik. Jika negara lain banyak yang gagal meningkatkan skor PISA karena COVID-19, seharusnya kita naik. Yang lebih penting lagi, jika SSRA diajarkan sebelum pandemik, kita tidak akan mengalami lost generation, akibat diberlakukannya LFH, Learning from Home. Karena di rumah, siswa bisa ditugaskan membaca buku. Pelatihan SSRA sempat berhenti saat COVID-19, karena larangan berkumpul. Setelah COVID, tahun 2022 SSRA diaktifkan kembali, dilengkapi garansi 1000%. Pelatihan baca cepat di kampus Piksi Ganesha Bandung, dan di Bamaknas Tapanuli Utara Sumatera Utara. Pelatihan singkat di Dinas Ketenagakerjaan DKI, dan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Pelatihan di Denpasar Bali dan Bimbel KSM. Slide 16. Pelatihan untuk guru dan staf tata usaha SMPN 44 Bekasi. Pelatihan untuk karyawan Bank Indonesia, Cabang Lokseumawe. Presentasi di Yahukimo, Papua. Testimoni. Dalam pertemuan informal dengan para siswa kami mendapatkan testimoni yang luar biasa, misalnya seorang anak dokter yang mengikuti pelatihan kami, kini mampu menjadi teladan dalam hal literasi di sekolah dan di kampus mereka. Testimoni dari pernyataan seseorang dapat saja dimanipulasi, tapi kalau rekapitulasi dari peningkatan kecepatan membaca dari seluruh peserta pelatihan, tidak bisa dimanipulasi, dan tidak bisa dibuat-buat datanya. Kami lebih memilih membuat testimoni dengan memberikan rekapitulasi kenaikan kecepatan membaca seluruh peserta, sebelum dan setelah pelatihan. Kami mulai melakukan rekapitulasi peningkatan kecepatan membaca peserta tahun 2022, dimulai dari guru-guru SMPN 44 Bekasi, dan di kampus Piksi Ganesha Bandung. Untuk selanjutnya, sejak tahun 2023 kami memberikan garansi dengan memberikan rekapitulasi, dan rencana tahun 2024 memberi pendampingan, pengukuran, dan monitoring kenaikan minat baca peserta selama 3 bulan. Untuk membuktikan SSRA beda dengan pelatihan baca cepat yang lain, kami terus melakukan penyempurnaan pada target kami dalam pencapaian minat, kegemaran membaca, dan budaya literasi. Berikut ini adalah beberapa testimoni lisan yang disampaikan oleh beberapa peserta pelatihan kami, diantaranya dari seorang mahasiswi Universitas Hasanuddin. Waktu yang kita punya dengan pertama itu kita membuat jadwal kegiatan, dimana setelah kita membuat jadwal kegiatan pasti kita jujur pas pertama kali disuruh untuk latihan membaca cepat itu saya sangat boring karena saya sangat tidak suka membaca buku. Jadi gak ada antusiasnya Pak awalnya, memang gak ada antusiasnya sampai ya Allah besok ada apa gitu kan, ada apa besok BNPB biasanya kayak ikutan pelatihan membaca cepat gitu kan. Jujur saya boring banget untuk membaca buku, tetapi ketika sudah mengikuti pelatihan ini, jadi saya tahu trik dan cara untuk menguasai isi dari buku yang saya pegang. Dan jujur ini buku sebetulnya punya ayah mertua saya yang malamnya kalau saya itu punya buku nggak punya, mana bukunya ini, udah saya bawa aja padahal saya nggak tahu isinya apa gitu kan. Tapi dengan mengikuti pelatihan ini dikasih
alhamdulillah. Jadi saya tahu isi dari buku yang saya pinjam dalam. Saya Ibu Endang Sarwiningsih, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Semarang. Ini seharian kita berlatih baca cepat luar biasa, mulai dari pukul 10 sampai dengan pukul 5 lebih. Ini sangat masif sekali. Dari membaca yang pelan, ini dilatih untuk membaca cepat. Kenaikannya dari hampir 200 menjadi kenaikannya 1.600, luar biasa. Kita membaca buku yang tebal, tidak usah takut, sehingga dengan ukuran hanya berapa menit kita sudah bisa menguasai apa isi buku yang kita baca itu. Luar biasa. Kedepannya memang harus kita masifkan untuk meningkatkan minat baca generasi kita, karena generasi kita ini sudah senangnya gadget. Dengan buku yang tebal-tebal ini tidak usah takut dalam hal membaca cepat ini, sehingga dalam waktu dekat bisa kita kuasai. Dan ke depan ini harus disebarkan secara masif ilmu ini agar kita literasi dapat segera tercapai, minat baca semakin tinggi, dan juga mungkin dimasifkan lagi pada orang-orang yang berkompeten seperti guru, kemudian orang tua, dosen dan sebagainya, sehingga kita semua menjadi orang yang terliterasi dengan baik. Sebelumnya saya membaca satu buku bisa sampai 1 minggu. Tetapi setelah mengikuti pelatihan baca sangat cepat, saya bisa membaca satu buku 1 hari dan bisa memahami isi buku tersebut. Selama ini saya membaca buku baru selesai dalam waktu 2-3 hari. Namun setelah ikut pelatihan Pak Bambang Prakoso, membaca cepat. Sekarang saya bisa menyelesaikan satu buku hanya dalam waktu 2 atau 3 jam saja. Sebelum kami tutup presentasi ini, kami ingin meringkaskan kembali materi yang sudah kami sampaikan. 1. Minat baca dan mutu pendidikan kita saat ini termasuk terendah di dunia. 2. Kondisi ini dapat mengakibatkan permasalahan sosial seperti kebodohan, pengangguran, kemiskinan, dan tindak kriminalitas yang membahayakan bangsa. 3. Alpha Theta Literasi Indonesia memajukan SSRA, cara meningkatkan kecepatan membaca sampai dengan 1000%. 4. 3 strategi meningkatkan minat baca dan budaya literasi adalah wajib baca yang terukur, menguasai SSRA, dan kompetisi. 5. Alpha Theta akan mendampingi, memonitoring para siswa untuk bisa meningkatkan minat baca, jumlah buku yang dibaca, kunjungan ke perpustakaan, dan kecepatan membaca mereka. 6. Dengan mengikuti SSRA, sekolah akan mendapatkan manfaat, di antaranya indeks literasinya akan menjadi yang terbaik dibandingkan dengan sekolah lain yang tidak belajar SSRA. Biaya pelatihan. Berapa biaya pelatihan Alpha Theta? Sebelum sampai ke biaya pelatihan, kami ingin menyampaikan ada 3 jenis pelatihan. Pelatihan awal atau disebut dengan preview. Biaya pelatihan ini adalah gratis alias cuma-cuma, bisa langsung, bisa via Zoom jika di luar Jakarta. Pelatihan meningkatkan minat baca. Biayanya sukarela, tidak termasuk transportasi jika di sekitar Jabodetabek. Pelatihan meningkatkan kecepatan membaca. Biayanya sesuai ketetapan yang dapat ditanyakan pada perwakilan. Slide 28. Banyak orang Indonesia ingin gratisan dalam belajar. Para guru minta gratis. Tapi anehnya para guru pun tidak mau mengajar tanpa digaji. Ketika kami sebutkan biaya pelatihan 300.000, 200.000, 100.000, mereka tetap bilang mahal. Kalau ditanya mahal dibandingkan apa, mereka juga nggak bisa jawab. Untuk membuktikan bahwa pelatihan SSRA adalah yang termurah di dunia, kami menampilkan brosur pembanding yang bisa di-browsing di internet. Berapa biayanya? 4,9 juta rupiah. Apakah banyak pesertanya? Banyak. Siapa mereka? Orang yang menyadari dan menghargai ilmu pengetahuan. Ilmu yang didapatkan secara gratis atau murah, secara psikologis tidak akan mendorong seorang untuk menghargai ilmu pengetahuan. Ilmu ini menjadi tidak banyak manfaatnya. Biaya pelatihan speed reading termurah, yang pernah kami dapatkan dari searching di Google 1,5 juta rupiah. Anda akan menemukan penawaran ini nanti di lapangan. Kami menjual pelatihan baca cepat dengan biaya termurah di dunia, karena kami ingin para pelajar Indonesia maju, tinggi minat bacanya, dan cerdas. Investasi pelatihan privat di Alpha Theta juga mencapai 1,5 juta rupiah bahkan 3 juta rupiah, karena itu kami lebih memprioritaskan pelatihan massal, satu sekolah, agar biayanya murah. Ini biaya pelatihan online di Udemy.
Investasinya Rp499.000. Kami akan melatih 1.000 orang pertama dengan biaya per orang Rp150.000, dengan syarat minimal peserta 100 orang. Durasi pelatihan 5 jam. Ini termasuk biaya pemantauan selama 3 bulan. Garansi kenaikan jumlah buku yang dibaca, dan kecepatan membaca. Dengan catatan guru dan kepala sekolah memberikan komitmen. Jika jumlah peserta 200 orang, maka pembayaran cukup Rp100.000 per orang. Biaya ini termasuk biaya transportasi dan akomodasi pelatih, untuk batas maksimal akomodasi dan transportasi PP Rp3 juta. Investasi ini sewaktu-waktu dapat berubah. Kebijakan negosiasi biaya dapat dilakukan oleh master afiliate dan perwakilan kami di seluruh Indonesia. Sekolah dapat membuat kebijakan pembiayaan sendiri. Oke, kita sudah menyelesaikan bagian pengantar. Sebelum kita akhiri, saya ingin menyampaikan salam Alpha Theta, salam Power Ranger. Siap gak siap harus berubah.